Kembali lagi ke video kedua kita tentang Google Formulir hitungannya. Nah, di sini sebelumnya kan kita sudah membuat nih hitungannya kayak bagaimana cara membuat halaman absensi untuk kelas siswa. Di sini kita pada video berikutnya ini kita buat cara membatasin waktu untuk limit dari pengisian absensi tersebut. Misal absennya kita buka dari jam 08 sampai jam 10 misal nih, jam 10 lewat, berarti hitungannya absen sudah otomatis terkunci. Sebenarnya tanpa menggunakan ini juga kita bisa untuk mengunci halaman formnya, cuma ini untuk membantu kita hitungannya agar mempermudah. Kalau misalnya ada 4 kelas nih, otomatis kan 4-4-nya kita harus tutup, takutnya ada satu yang lupa mungkin. Mungkin kita langsung ke materinya saja. Pertama kita buka proyek kita sebelumnya, yaitu absensi matematika. Ini saya taruh di folder sini sebelumnya. Lalu sini ada 2 halaman, yaitu nih tanggapan untuk yang sudah melakukan absensi, yang hijau ini, dan satunya ini adalah halaman untuk mengedit tampilan absensi pada web tersebut. Nah, ini kita buka. Nah, di sini ada namanya, kita bisa edit kalau misalnya ada yang mau berubah dari nama ataupun keterangan, mungkin bisa diedit di sini. Di sini kita pertama sebelum itu kita install dulu, pada pojok kanan itu ada titik 3, kita klik itu, lalu pilih add-on. Kita install dulu terlebih dulu add-onnya untuk form limitnya. Kita tunggu. Nah, di sini ada form limit paling atas biasanya karena memang banyak yang gunakan sepertinya. Kalau misalnya Bapak Ibu tidak menemukan yang seperti ini, yang abu-abu form limit, bisa dicari di sini. Sebenarnya kayaknya masih banyak juga sih hitungannya yang untuk add-on untuk limit ini, cuma yang saya gunakan adalah salah satunya ini. Nah, ini kan muncul sama kan hitungannya, kalau memang udah muncul di Bapak Ibu bisa dicari di pencarian sini. Lalu double klik pada bagian form limit. Tunggu sampai terbuka, ada tulisan install, klik pada tombol install. Lanjut. Kita tunggu ini proses tujuan untuk mengakses dokumen. Nah, ini kita pakai Gmail yang sama pada kita membuat Google Formnya tersebut. Ini saya gunakan yang ini. Lalu pilih izinkan. Lanjut. Ini tidak saya baca semua ya tadi tentang apa aja yang dia minta karena kita mempersingkat waktu. Nah, di sini form limit telah diinstal. Tempat penemuan form limit, Anda telah menemukan form limit sebagai add-on Google Formulir. Ini ada tanda kayak puzzle, itu artinya aplikasi form limitnya ada di situ. Nah, ini ada. Lalu selesai. Nah, biasanya kalau sudah selesai otomatis akan muncul di sebelah kanan di form limitnya ini. Dan itu biasanya pertamaan pilih ada select, bukan date and time. Ini kebetulan sebenarnya sudah saya install. Saya cuma uninstall kembali untuk supaya mempraktekkan bagaimana cara menginstalnya. Lalu pilih date and time, pilih waktu, pilih harinya pada tanggal 17 kita hari ini. Kita bataskan waktunya mungkin ini kan 7.46 nih. Kita bataskan sampai 4.50 misalnya. Untuk kita coba-coba. AM untuk pagi, PM untuk malam, kita pilih IM. Lalu pilih jam 7, anunya 50. Tadi saya ada 4 menit. Lalu atur set. Nah, di sini ada untuk pesan untuk kalau sudah ditutup anunya, absensinya bisa kita tulis ini sudah betul kayaknya waktu sesi absensi telah berakhir. Tergantung Bapak Ibu mau ngisi apa nanti. Lalu save kalau sudah semua. Kalau bisa berhasil, tulisannya ada save di sini di atas sini. Bukan pojok juga sih, atas tengah. Nah, atas tengah save berhasil. Lalu silang tutup. Ini kita tutup kembali juga. Nanti kita coba sambil nunggu nih, kita coba yang lain. Ini kan dia absen nih, tapi bisa 2 kali misal dia absen atas nama Muhammad Iwan. Keterangan izin tes. Dah, itu udah yang. Nah, terus temannya ini dia ini iseng temannya titip absen hitungannya kalau kita kuliah dulu. Misalnya Tesla. Nah, ini kan dia absen Tesla. Sorry, hadir aja gitu. Kirim. Nah, ini bisa lagi dia kirim tanggapan lain. Nah, bagaimana supaya jangan kirim tanggapan lain? Sebenarnya ada 2 cara. Cuma satu cara memang efektif, cuma agak ribet. Ini kita bikin supaya satu halaman absen ini jangan kita buat lagi. Maksudnya gini, untuk hari ini, untuk besok kita seterusnya gunakan ini, tidak perlu lagi buat baru lagi. Ini kita tutup dulu. Di sini ada setelan di pojok kanan atas. Terus pilih. Nah, kalau mau batasin bisa menggunakan batas ini. Bataskan ke satu tanggapan. Nah, otomatis simpan.
dia otomatis nggak bakal bisa lakukan absensi kalau sudah melakukan absensi. Coba nih saya coba ya, ini sudah saya simpan belum tadi? Sudah ya. Terus di sini kita coba absen namanya Siti Jumaidah. Hadir. Kirim. Nah, ini sudah tidak bisa lagi dia melakukan absensi. Kita coba buka lagi. Nah, nggak bisa kan? Tapi yang masalahnya adalah hari ini dia bisa absen, besok tidak bisa absen karena sudah sekali melakukan tanggapan. Dia dihitungnya itu adalah satu tanggapan, bukan satu hari. Itu kekurangannya. Mungkin ada aplikasi tambahannya, cuma saya belum ketemu lagi add-on tambahannya seperti itu. Jadi untuk sementara kita akali gini. Setelan ini kita kembalikan saja dulu batas tanggapan. Pada presentasi tampilkan link untuk menyerahkan tanggapan lain. Ini kita hapus centangnya. Terus di sini pesan konfirmasi kita tulis Anda telah melakukan terima kasih. Anda telah melakukan absensi. Udah simpan. Nah, nanti otomatis dia kalau ditinjau lagi, misalnya nih, ini kita hilangkan dan tadi batasnya. Misal Siti Jumaidah lagi hadir, kita klik kirim. Nah, ini sudah tidak ada lagi untuk tombol kembalinya hitungannya untuk tanggapan respon lagi. Jadi hitungannya tidak bisa diklik kembali lagi dia hitungannya. Tapi sebenarnya masih bisa itu. Cuma ya karena kita gunakan fasilitas Google Form ini gratis, jadi kita tidak bisa minta banyak hitungannya. Tapi mungkin ada add-onnya, cuma saya belum mendapat. Mungkin Bapak Ibu yang tahu mungkin bisa ngasih saran bagaimana kedepannya. Karena saya di sini cuma untuk membantu supaya kita bisa sharing aja yang bagi yang belum bisa. Tapi bagi saya yakin pasti ada orang-orang yang di luar sana yang masih bisa ngakalinnya sebenarnya. Ini sudah 750. Kita lihat apakah masih bisa absen. Oh, masih bisa. Kita tunggu sampai 751. 1 menit lagi. Di sini juga tambahan mungkin sambil kita nunggu 1 menit. Kan ini di respon ini kan sudah kita pasti nih berderet ke bawah di hitungannya. Kenapa saya bilang berderet ke bawah? Ini yang kemarin tanggal 16, ini 17. Dia terus ke bawah hitungannya. Kalau misalnya kayak gini hitungannya tidak bakal rapi kan, dari 16, 17 terusnya sampai ke bawah. Nah, ini masih penuh ini ke bawah ini nanti. Ini bagaimana cara kita merapikannya segini aja kalau menurut saya. Mungkin tambahan aja ya hitungannya dari saya, supaya kita ini pakai satu form tapi untuk seterusnya hitungannya. Di sini ada tambah slide di pojok kiri bawah. Terus ada bakal muncul slide 2. Nah, slide 2 kita kasih mungkin tanggal 16 bulan 7 2020. Nah, sudah kita kasih judul gini. Lalu pada form respon kita klik lagi. Nah, pada yang bagian 16 sampai bawah yang ini kita tandain dengan cara klik tombol shift, shift ya betul ya. Soalnya ada tulisannya di depan saya. Terus sudah tandain seperti ini. Lalu klik kanan, lalu salin. Bisa Ctrl C juga kalau Bapak Ibu Ibu tahu. Ctrl C kan copy paste hitungannya. Udah paste, kita salin. Kita buka lagi halaman tadi. Lalu di sini kita klik paste. Oh, tempel, kalau bahasa Indonesia tempel sebenarnya, bukan paste. Menyalin menempel di Google dokumen. Tindak tersebut tidak melakukan menu edit, tapi Anda masih dapat menggunakan. Nah, di sini kita tidak bisa menggunakan klik kanan hitungannya untuk tempel atau pastenya. Jadi bagaimana caranya? Klik pojok paling atas, Ctrl V bersamaan. Nah, ini bang tadi kita copy paste sudah taruh di sini. Dia tidak bisa pakai klik kanan. Kalau klik kanan seperti tadi akan muncul tulisan ini kan Ctrl V sebenarnya tulisannya. Tapi kalau kita tempel, kita klik ini, nah muncul kayak gini. Jadi hitungannya supaya bisa kita Ctrl V bukan P ya. Nah, ini kita hapus kembali aja dulu, hapus. Oh iya, dengan satu juga, kalau kita ngehapus jangan klik tombol delete pada bagian keyboard. Kita harus klik kanan lalu hapus baris 2 dan 6. Kenapa begitu? Kalau kita klik delete pada bagian keyboard, itu nanti dia kosong. Bukan kosong itu berarti gini. Dia kosong. Ini saya delete pakai keyboard, ini kosong, tapi dia otomatis yang terisi itu sebenarnya lanjut ke sini. Yang ini tetap kosong dia.
karena baris yang di sini belum dihapus. Jadi saran saya untuk kalau mau menghapus, tandain dulu ya bagian sini mungkin 1 sampai 6 yang sudah salin, klik kanan, hapus baris 2 dan 6, hapus. Nah ini kan dia otomatis ke atas dia langsung. Nah itu saja mungkin dari saya. Hitungannya nih kita susun begini saja supaya rapi. Kalau saya sih mending begini daripada harus membuat Google Form lagi hari ini lagi, besok kita bikin lagi tanggal 18 ke 19 lagi, agak ya tergantung orang sih sebenarnya. Kalau saya sih mending kayak gini, pakai satu Google Form tapi bisa dipakai berkali-kali. Jadi enak juga nanti kalau kita download, udah repot itu langsung kita download download semua nih dari 16 17. Nih kita buat satu kali lagi, klik satu kali di sini, tambah slide, kasih judul 17/07/2020, lalu klik shift, tekan shift, tandain dari atas ini, shiftnya tekan, klik pada bagian akhir bagian sini, lalu klik kanan, salin atau Ctrl C, lalu buka halaman tanggal 17, lalu Ctrl V. Jangan gunakan paste karena dia tidak akan berhasil. Nah ini kan sudah berhasil. Nah sekarang kita coba kita hapus. Ini saya hapus nih ya. Saya hapus dengan gunakan delete, otomatis dia hilang kan. Tapi kalau saat ngisi absensi, yang dia isi bukan di bagian nomor 2 tapi bagian akhir dari 8 sini. Karena sini sudah ada, masih ada kita sisanya. Coba kita coba. Ini kita coba. Nah ini sudah lewat juga dari waktunya. Tadi kan 7.50 ya. Ini 7.55, sudah lewat dari batas waktunya. Nah ini waktu sesi absensi telah berakhir. Bagaimana cara kita mengaktifkan kembali ini? Ada 2 cara. Pertama, bisa kita setting lagi waktunya. Kita setting waktunya otomatis set limit. Kita atur ini 7.55. Kita atur ke jam berikutnya atau hari berikutnya. Select tanggal 17 jam 7 pagi 55. Wah sudah lewat nih. Sudah deh, kita bikin jam 8 sekalian. 8 set save and enable. Nah ini sudah save, berhasil. Kita lihat otomatis di sini juga warna merahnya hilang. Tadi kan ada merah di sini. Kita buka, tinjau. Nah hasilnya absen bisa lagi dibuka. Itu ada 2 cara. Tadi pertama kita menggunakan form limit, tapi bisa juga gunakan ini, menerima tanggapan. Ini kita tinggal centang, kita geser warna merah otomatis. Tapi kita lihat di sini tidak bisa juga melakukan absensi. Dan kalau kita buka lagi, maka akan bisa melakukan absensi. Itu sebenarnya untuk add-on limit ini cuma membantu kita agar membataskan waktu absensi aja, supaya hitungan otomatis pada jam sekian sudah otomatis terkunci sendiri dia. Ini sudah bisa kita absen. Sudah dibuka. Kita coba yang tadi, Siti Jamilah hadir. Kita lihat sini kosong, tidak ada. Dan kita coba kirim, dan otomatis dia masuk ke tampil. Nah kan ke 10, bukan ke baris 2 ya tadi, karena saya delete menggunakan tombol keyboard. Harusnya seperti ini, kita hapus baris 2 dan 9 yang sisa tadi itu. Nah otomatis dia akan ke atas. Nah ya begitu caranya. Mungkin semoga dengan video yang kedua ini bisa sedikit membantu Bapak Ibu, dan semoga cara penyampaian saya agak sedikit, mungkin agak cepat cara ngomong saya, dan saya mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga saya bisa memberikan video yang berguna berikutnya. Ya, saya ucapkan